Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang hak. Dengan petunjuknya kita istiqomah di atas iman dan takwa, dan semoga Allah kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita akan ditempatkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik saudara seiman, Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan bab tentang syirik kecil di kitab tentang akidah, yaitu membenahi akidah, di mana bahasan syirik kecil sudah kita bahas di poin A, yaitu bentuknya berupa bersumpah dengan nama selain Allah, itu diharamkan. Kemudian yang kedua, syirik dalam kata-kata, ini juga sudah kita jelaskan. Sekarang poin ketiga, syirik dalam niat dan tujuan. Syirik dalam niat dan tujuan. Yang memiliki kitabnya bisa dilihat di halaman 183. Di antara syirik kecil adalah syirik dalam niat dan tujuan, yakni apa yang diniatkan dalam ibadah kita dan apa tujuan ibadah kita. Ini disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, samar. Di antaranya adalah riya. Dan ini ada dua macam, yaitu riya, beramal karena ingin dapat pujian manusia, atau beramal karena ingin balasan dunia. Kita akan bahas dulu yang pertama, riya. Beramal akan tetapi amal itu ditujukan supaya dapat pujian, supaya dapat penghargaan, supaya mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu terkenal di hadapan manusia, pujian dari manusia. Maka syirik yang seperti ini sesungguhnya bisa menyebabkan hapusnya amal. Bedanya dengan syirik besar, seluruh amal dihapuskan. Syirik kecil riya ini hanya amal yang riya yang Allah hapuskan. Salatnya ikhlas, aman. Sedekahnya riya, sedekahnya yang hilang. Saumnya ikhlas, salatnya riya, salatnya hilang. Sedekahnya riya, sedekahnya hilang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita untuk ibadah, yang terbaik ibadah itu apapun bentuk ibadahnya adalah tersembunyi, jangan dipamerkan di hadapan manusia, kecuali memang ibadah yang harus dilihat orang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda." Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba. Ittaqi seorang hamba yang bertakwa, wal ghani, seorang hamba yang kaya,
Wal khafi, seorang hamba yang tersembunyi dalam taat. Ibadahnya tersembunyi, gak ingin dipamerkan. Sedekahnya tersembunyi, gak pengen dilihat oleh orang. Segala ibadahnya itu dia lakukan betul-betul karena Allah, tidak ingin tercampur dengan riya. Ini hamba yang dicintai Allah, yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi, bukan menyembunyikan harta. Maksudnya dia bersedekah dengan hartanya, beramal dengan ibadah dengan hartanya, atau beramal ibadah hablum minallah maupun hablum minannas, tidak ingin diketahui manusia. Inilah hamba yang dicintai. Apakah setiap ibadah yang diketahui manusia menjadi riya? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Ibadah pada hakikatnya yang dicintai Allah, yang tersembunyi, yang gak dilihat orang. Tapi ada ibadah yang wajib dilihat, tidak bisa tidak. Bapak datang ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, dilihat apa enggak? Bisa gak tersembunyi? Wah, saya gak mau sholat jamaah ke masjid, kenapa? Takut riya. Kelihatan orang, nanti dipuji orang, wah riya. Saya takut riya, daripada amal saya hapus, mending saya sholat di kamar sendirian, cuman berdua dengan isi jamaah. Kenapa? Kalau ke masjid saya takut riya. Yang kayak gini alasannya benar atau ngawur? Karena ibadah jamaah itu di masjid terlihat. Tinggal niat Anda apa? Karena Allah atau karena ingin pujian manusia? Anda saum di bulan Ramadan, semua orang tahu bahwa kita saum. Wah, kalau bulan Ramadan ketahuan saum, nanti saya riya. Saya saumnya bukan di Ramadan, nanti aja di bulan Syawal, sebulan penuh saya ganti. Tidak bisa. Orang berhaji, haji itu rame-rame Pak. Berumroh, umroh itu rame-rame. Kenapa Anda nggak haji sekarang? Kan Anda sudah mampu, bukannya sudah saya takut riya. Kenapa? Dilihat orang banyak, nanti saya hajinya di bulan ketika sepi. Bulan Muharram itu sepi, Arafah sepi, Mina sepi, saya hajinya di sana, gak ada riya. Gak bisa. Kenapa? Ibadah-ibadah yang wajib seperti ini Allah perintahkan bersama-sama, terlihat. Yang penting jangan sampai Anda riya. Jadi subhanallah, niat itu berat Bapak Ibu. Memang dalam lisan kita gampang ngomong, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Surat Al-Anfal, surat Al-An'am, surat 6, 162. Apal semua dan kita pakai dalam sholat. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku karena semata-mata karena Engkau ya Allah. Mulutnya ngomong begitu, tapi tersembur. Samping gue calon mertua nih, sholatnya dikhusu-khusuin, gak bisa. Karena yang menilai ini adalah Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ini adalah syirik yang tersembunyi, di mana orang-orang melaksanakan ibadah seakan-akan bagus, tapi tersembunyi di dalam hatinya ada sifat ingin dapat pujian. Maka riya kata dasarnya daripada ru'yah, melihat. Maka orang yang beribadah dengan riya adalah orang yang beribadah karena ingin dilihat, karena ingin mendapat pujian. Yang dimaksudnya adalah memperlihatkan ibadah agar manusia melihatnya lalu memujinya. Beda antara riya dengan sum'ah. Kalau yang pertama yaitu riya berkenaan dengan penglihatan seperti sholat, sedangkan yang kedua berkaitan dengan pendengaran seperti membaca Al-Quran. Ada orang gak lihat orangnya Pak, lewat dalam rumahnya, di dalam rumah baca Quran, kenceng suaranya, gak kenceng banget tapi terdengar oleh orang yang jalan. Lalu tersembul di dalam hatinya, biar orang tahu saya lagi baca Quran, suara saya bagus. Maaf, yang seperti ini yang paling tahu siapa Pak? Allah. Bahkan pelakunya kadang gak menyadari jadi imam Pak. Begitu tadinya bukan imam, cuma disuruh imam maju jadi imam. Wah, kebenaran nih. Saya mau baca surat agak panjang biar tahu saya tuh hafal Quran. Subhanallah. Yang seperti ini riyanya itu mudah sekali.
Dan sebetulnya tuh, apa nggak boleh saya baca surat yang panjang? Surat-surat lain bukan cuma yang di juz amma, boleh sekali. Tapi tetap Allah tanya, apa tujuan membaca surat itu? Jadi inilah sesuatu yang sangat ditakuti Rasulullah. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid, beliau SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian syirik yang kecil. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Arya, Anda beribadah tapi ada tersembul di dalam hatinya biar orang memujinya, biar saya dapat pujian manusia. Itulah salah satu yang paling ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini ketika seseorang membicarakan amal perbuatannya dan menceritakan amalnya. Tahu enggak Pak? Alhamdulillah, sejak saya ngaji, Bapak dulu kan tahu saya malas ngaji Pak. Setelah Bapak bolak-balik ingetin saya, sekarang saya sudah Alhamdulillah hati saya lebih tenang. Sekarang saya nggak pernah ninggalin sholat malam Pak. Sekarang saya Senin Kemisnya nggak pernah tinggal Pak. Alhamdulillah. Orang menganggap bahwa nggak ada masalah Pak. Betul, andai itu ikhlas. Tapi kalau tersebut, biar dia tahu setelah saya ngaji saya sudah berubah. Pak, yang kayak gini Pak, sering gak beredar dalam hati kita Pak? Banyak-banyak istighfar. Maka di surat Al-Kahfi, surat 18 di ayat terakhir, ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul Muhammad, katakanlah, Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yuha ilai, telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesungguhnya ilahmu yang berhak kamu ibadah hanyalah Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya nanti di yaumil akhir, Allah ridho dengan segala amalmu di dunia ini dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho, falyamal amalan shalihan. Hendaklah kalian, mereka semua, kita semua beramal dengan amal-amal yang saleh. Amal yang baik, amal yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam beribadah kepada Allah jangan disyarikatkan dengan sesuatu pun. Ikhlas karena Allah, jangan pula ingin dapat pujian manusia. Ingin dapat pujian Allah, jangan digandeng dengan ingin dapat balasan manusia. Cukup dari Allah saja. Berat Pak, sungguh berat. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Karena itulah Allah ciptakan kita. Bukankah di surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat yang kelima, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah aku diperintahkan kecuali hanya ibadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan untuk menjalankan agamanya, ketaatan dalam beribadah, menjalankan, mengikuti aturan agamanya, hunafa'a wa yuqimus shalah, dengan hanif, dengan ketundukan, dengan ketulusan, sepenuh hati ketika mendirikan sholat, yu'tuz zakat, menunaikan zakat, semua itu karena Allah. Kalau itu kamu lakukan karena Allah, dzalika dinul qayyimah, itulah agama qayyim, agama lurus, agama tegak, agama yang pelakunya ketika ibadah tidak diniatkan untuk selain Allah, hanya untuk Allah semata. Jadi kita beramal karena ingin dapat pujian manusia, tidak boleh. Tapi kita beramal dipuji manusia, selama kita tidak ingin dipuji, gak ada masalah. Tapi ada sesuatu amal yang saya beramal ingin dapat pujian,
Dia tidak termasuk ria. Contoh, bapak begitu perhatian sama istri bapak, dicukupi kebutuhannya, suatu ketika ngasih hadiah kejutan, niatnya biar isi saya memuji saya, makin cinta dengan saya. Halal atau haram, Pak? Halal atau haram? Halal. Ria atau enggak, Pak? Tidak. Enggak. Suami terhadap istri kok gak ada masalah. Suami kepada istri, istri kepada suami saling memuji, gak ada masalah dalam urusan duniawi. Tapi maaf, kalau urusan sudah agama, istriku, menurutmu sholatku gimana? Khusyuk kan? Gue khusyuk. Kamu puji dong, aku tuh sholatnya khusyuk. Kan tiap malam yang bangunin kamu sholat malam aku. Kalau kamu gak aku bangunin, kamu gak bangun. Aku kan. Yang seperti ini sudah ria, Pak. Karena ini urusan hablum minallah. Tapi ketika hablum minannas, bapak tampil terbaik supaya dapat pujian isi. Suamiku memang paling top, suamiku orang yang baik. Alhamdulillah, sama kamu juga istriku yang terbaik. Halal, Pak, itu, Pak. Saling memuji antar suami istri. Halal. Yang gak boleh itu memuji kepada orang lain. Khawatir nanti jadi ria. Maka kalau dapat pujian dari orang lain, jangan bangga. Belum tentu pujian itu seperti itu kepada kita. Coba maaf Bapak Ibu, kalau manusia biasanya dipuji oleh orang lain ngomongnya apa? Ih, ibu anaknya pinter banget, anaknya lucu banget. Ngomong apa ibunya? Ih, siapa dulu dong mamahnya, ibunya gue gitu loh. Ya Allah, dipuji kok bangga. Itu ria. Karena orang lain kepada orang lain. Ria, Pak. Di saat kita dapat pujian, apa sih yang harus kita ucapkan? Pertama, boleh kita ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Semua kenikmatan sempurna karena Allah. Ini milik Allah. Tapi ketika ada dipuji sesuatu yang berlebihan pujiannya, baca seperti Abu Bakar ketika dipuji. Allahumma la tu'akhidni bima taqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku disebabkan apa yang mereka ucapkan terhadapku. Kamu tuh pinter banget ya. Enggak, aku gak pinter. Banyak yang lebih pintar dari aku. Enggak, kamu tuh pinter. Langsung kita doa, wahai Allah, jangan kau hukum aku disebabkan ucapan dia. Dia mengucapkan ini itu, aku bisa jadi ria. Minta yang terbaik pada Allah. Jangan kau aku jahat ya Allah. Artinya apa di situ? La tu'akhidni, jangan kau hukum aku bima taqulun, terhadap apa yang mereka ucapkan yang sesungguhnya belum tentu benar. Waghfirli, dan ampunilah aku. Alama, atas apa-apa la ya'lamu, yang mereka tidak tahu. Dipuji orang baik padahal bukan orang baik, maka dia mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada padaku. Maka ya Allah, ampunilah aku atas ucapan mereka itu ya Allah, atas apa yang mereka persangkakan kepadaku yang mereka tidak tahu. Waj'alli khairan li, jadikanlah sesuatu itu yang dipuji itu lebih baik bagiku. Mimma yadunun, dari apa yang mereka persangkakan kepada aku. Ini sahabat Pak, kalau dipuji itu mengembalikannya pada Allah. Bahkan minta ampun. Kita dipuji seneng banget, gak dipuji, lu kok gak puji gue? Subhanallah. Orang yang benar-benar akan meraih surga Pak, salah satu keutamanya adalah ketika gak suka dipuji. Di surat 76 ayat 8 dan ayat 9 itu penjelasan dari ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang berada di dalam surga, yang diberikan minuman surga, diberikan nikmat surga, yang minumannya adalah air kafur. Kenapa bisa mendapatkan demikian? Di ayat 8-nya, karena dulu di dunia wa imunat ta'am hubbihi ala miskinan wa yatiman wa asira. Di dunia dia itu banyak berbagi,
banyak bersedekah, banyak membantu, memberikan makanan, memberikan harta kepada orang miskin, anak-anak yatim, atau orang yang ditawan keadaannya, yang nggak mampu mencari nafkah karena sakit, karena cacat atau yang lainnya. Kenapa dia memberi itu? Jawabannya satu, Pak, di ayat ke-9-nya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan ini semua kepada kamu karena Allah, mengharap wajah Allah, karena ridha Allah. Aku enggak minta balasan apa-apa dari kamu, bahkan aku tidak meminta ucapan syukurmu. Coba Bapak Ibu, Bapak bantu 100.000 aja, yang dibantu enggak makasih, enggak senyum, seplengos pergi. Hati Bapak ngomong apa? Ngomong apa, Pak? Bangetan nih orang dibantu, bukan ngomong kek. Mulutnya sih nggak ngomong, Pak, tapi ngedumel dalam hati. Maaf, Anda belum ikhlas. Allah tahu. Wallahu a'lamu bidzati sudur. Sifat astagfirullah, buruan. Ini dia ayatnya, Pak. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan makanan, bersedekah, beramal kepada kamu karena mengharap wajah Allah, ridhonya Allah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan. Aku enggak minta balasan dari kamu. Wala syukura. Aku pun tidak menginginkan ucapan makasih dari kamu. Jadi kita memberi, mau dia ngomong terima kasih, mau bersyukur, sudah itu urusannya dia, Pak. Haknya dia sudah sampai, sudah sebagai berhak. Yang penting saya sudah memberi. Tapi memang orang tipe kita itu berat, sulit. Tapi ini harus kita latih. Ini bukan berarti kita ngomong ya Pak ya, dibagi, dikasih, kemudian orang beri sini. Gue ngasih lu tahu nggak? Bukan gue minta balasan. Gue nggak butuh ucapan terima kasihmu. Cara pergi, yaitu ria namanya. Nyakiti malah yang seperti itu. Tidak, ayat ini terjadi kejadian ketika orang sudah masuk surga. Diceritakan, kok kamu bisa masuk surga? Karena dulu di dunia ikhlas, bukan untuk dipraktekkan sekarang, Pak. Bukan untuk dipraktekkan. Maka subhanallah, betapa pentingnya kita berlaku ikhlas. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, berkata tentang makna ayat ini, yaitu tadi surat Al-Kahfi 110. Sebagaimana Allah adalah Esa, tidak ada Rob yang berhak disembah selainnya, maka ibadah hanya patut diberikan dan ditujukan hanya kepadanya, semata-mata hanya karena Allah. Karena Allah adalah pemilik tunggal, predikat sebagai yang disembah, maka wajib diesakan, ditunggalkan dalam ubudiyah. Inilah yang dimaksud tauhid uluhiyah. Menyembah hanya kepada Allah, niat karena Allah, tidak dikotori dengan ingin pujian dari siapapun. Dan amal soleh adalah amal yang bersih dari riya, yang ditentukan dengan caranya oleh aturan sesuai dengan sunnah. Bagaimana ada beramal tapi tidak sesuai dengan aturan sunnah? Penulis di sini menggambarkan orang yang riya dalam sholat dan tercampur dengan beberapa perbuatan lain. Bukankah Allah telah berfirman di surat 107, surat Al-Ma'un, diawali dengan pernyataan Allah, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu mengetahui? Apakah kamu tidak melihat? Apa kamu tidak mengetahui? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang yang mengatakan yang mendustakan di, siapakah orang-orang itu yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang suka menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang suka tidak memberi makan orang miskin. Perhatikan ayat 4-nya. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Maaf Pak, orang sholat celaka. Kenapa? Orang sholat tapi celaka. Sholat tapi nggak dinilai. Meskipun dia berjamaah, meskipun sholat malam, tahajud dan seterusnya, celaka. Alladzina hum
al-salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka sholatnya itu lalai. Makna sahun, makna lalai ada beberapa makna. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad mencirikan, menguraikan makna lalai di sini. Ada beberapa. Pertama, orang yang apabila sholat telah tiba tidak segera sholat, sengaja menunda waktu sholat tanpa alasan syar'i. Ini namanya sholatnya lalai. Sahwu. Kedua, orang yang sholat sekedar gerakan sholat tapi tidak tumakninah dalam sholat, buru-buru dalam sholat, lalai. Ketiga, orang sholat dia tumakninah, gerakannya tartil, tapi dia tidak tahu sama sekali apa yang dia baca dalam sholatnya, lalai. Keempat, dia sholat, tapi antara sholat dengan perbuatan di luar sholat gak nyambung. Sholat di luar sholatnya ngawur, lalai. Maka sholat yang benar yang mana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan seorang hamba, yang sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat dengan di luar sholat nyambung. Mohon maaf Pak, ada nggak orang sholat meskipun dijaga sebaik-baiknya, sholat sunnah dijaga, tapi masih dolim terhadap manusia, mulutnya masih tidak dijaga, masih buka dengan bisnis riba, masih suka mengambil hak orang, masih suka memfitnah orang, maka orang itu lalai sholat. Lalai sholatnya, berarti sholatnya bukan sebenar-benarnya karena Allah. Maka ciri orang lalai sholat itu hanya Allah yang tahu. Tetapi dicirikan di situ ketika sholat dia, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Sholat tapi yang diingat apa? Bisnisnya, dunianya. Maka seringkan kita sholat, lagi baca, sering lupa bacaan, lupa bilangan rakaat. Yang tadinya lupa total dalam sholat, ingat langsung urusan dunianya. Ini salah satu penyebabnya adalah gangguan syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Sehingga apa? Meskipun dia tidak ingin riya dengan manusia, tapi dilalaikan di dalam sholatnya. Berarti orang sholat tapi sholatnya tidak khusyuk, tidak benar-benar, tidak dipraktekkan dalam amalnya, berarti sholatnya teranggap lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Maka orang-orang yang sholat lalai di luar sholatnya gimana? Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang riya, yang ingin dapat pujian. Selalu perbuatannya ingin dapat pujian, digandengkan dengan pujian, gak dipuji marah. Maka mohon maaf, di dunia modern sekarang, di medsos, Bapak lihat banyak gak orang pengen dapat pujian di medsos, Pak? Kalau dia mengupload sesuatu, pengen di, apa namanya yang gambar lonceng begitu, subscribe. Kan pengen subscribe kan? Itu tandanya apa? Pengen dipuji Pak. Habis gimana Ustaz? Ya udah gak usah mengupload, ngapain? Banyak orang ingin dipuji, bahkan terkadang apa? Terkadang tidak diperbuat. Di depan Ka'bah lagi begini Pak, persis depan Ka'bah. Kalau lagi begini kira-kira dia tiba-tiba jepret sendiri atau ada yang ngotok? Kalau ada yang ngotot minta atau kira-kira tiba-tiba otomatis? Doa enggak, lagi gaya aja Pak. Share tuh di-upload di statusnya di depan Ka'bah. Ini tanpa tersembunyi Pak. Ini jelas-jelas di-share biar orang tahu. Ya Allah, subhanallah, zaman sekarang coba Pak. Lagi tawaf sambil selfie, labbaik Allahumma labbaik. Tapi begini Pak, ini Ka'bah, ininya di sini sambil pamer. Nyata atau nyata Pak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu dulu tahun-tahun di bawah 2000-an itu masih jarang umroh. Sedikit sekali barang. Ngejarnya itu haji. Bapak yang haji di bawah tahun 2005. Ada orang bawa tustel kodak.
Jangankan di Masjidil Haram, di sana Pak, di Mina lagi lempar jumroh. Gimana Pak? Motong peristiwa jumroh, diambil itu, dibuang itu apa namanya filmnya. Betul begitu Pak? Awal-awal ada handphone mulainya 2000 sekian, itu diperiksain tuh Pak. Kelihatan handphone Pak, suruh keluar. Benar apa betul begitu? Mulai 2010 agak sedikit canggih sedikit. Ya Allah, bebas sekarang Pak. Benar apa benar Pak? Apa nggak boleh saya mengupload? Silakan, tapi demi Allah ditanya apa tujuanmu. Ingat, ria. Jangan sampai itu menyentak kepada kita. Maka di sini kemudian penulis juga menyebutkan salah satu firman Allah di surat An-Nisa 142. Menggambarkan tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khati'uhum. Maka Allah yang akan memberikan kepada mereka balasan. Seakan-akan apa? Mereka bisa menipu Allah. Allah biarkan mereka tertipu oleh perbuatannya sendiri. Apa yang dimaksud mereka menipu Allah? Coba perhatikan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik itu kalau sholatnya malas-malasan, kusala, tidak benar-benar karena Allah, meskipun mulutnya ngomong karena Allah. Yura'unan nas, dia sholat tapi ingin dapat pujian manusia. Di ujung ayatnya dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sesungguhnya di dalam sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yang diingat apa? Urusan pribadi, urusan dunia. Ini riya Pak. Dan ini subhanallah sangat-sangat kecil. Maka sampai Allah berfirman begini. Ada seseorang, fulan katakanlah, berinfak 1 miliar katakanlah. 1 miliar Pak. Tapi orang itu sesungguhnya orang yang tidak suka memaafkan, orang yang judes, orang yang arogan, orang yang sombong. Ketika dia berinfak 1 miliar, bahkan tolong selfie, tolong beberkan, tolong upload, nih, tolong lagi jabat tangan, tolong lagi tutur serahkan di foto. Jadi ada tujuan ria Pak. Lebih bagus mana Pak? Dengan orang yang gampang memaafkan meskipun infaknya cuma 1.000 rupiah. Lebih bagus mana Pak? Kalau gitu kita gak usah infak. Al-Baqarah 263. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Qaulun ma'rufun. Perkataan yang baik, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan pengampunan, pemaafan. Ada orang salah, kemudian minta maaf sama kita, kita memaafkan. Kita jadi pemaaf. Kata-kata yang baik dan ucapan pemaafan khairun, itu lebih baik min shadaqatin, daripada sedekahmu yatba'uha adza, yang ketika kamu bersedekah kamu nyebut-nyebut, kamu nyakiti orang yang dibantu. Jadi mohon maaf, mending jadi pemaaf atau ahli sedekah yang ria? Mendingan jadi pemaaf dan ahli sedekah yang enggak ria. Itu yang paling baik kan? Tapi andai kata cuma 2, ya pemaaf. Allah yang mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Perkataanmu yang baik, pemberian maafmu kepada orang yang berbuat salah kepada kamu, meskipun dia tidak pernah minta maaf, tapi kamu maafkan, kamu ampuni. Lebih baik daripada kamu bersedekah, kamu nyebut-nyebut, bahkan kamu ria ingin dapat pujian, apalagi sampai menyakiti orang yang dibantu. Kamu dulu ingat, pertama ngemis-ngemis loh sama saya. Sekarang kedudukanmu udah lebih tinggi, lupa kalau bukan karena gue nggak begitu. Ada orang begitu nggak Pak? Banyak. Di sini sih nggak ada Pak, insya Allah di sini nggak ada. Tapi kalau sudah keluar dari masjid saya nggak tahu. Ya kan di sini sekarang nggak ada Pak. Keluar dari sini saya nggak tahu. Pak, jangan, itu menyakitkan. Mending Anda jadi pemaaf.
Mending Anda berkata-kata baik daripada Anda berinfak seperti itu. Kenapa? Sebanyak apapun amal Anda, infak Anda, kebaikan Anda, jika dengan riya musnah. Maka di ayat 264-nya apa peringatan Allah di situ? Khusus orang beriman, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu membatalkan, merusak, memusnahkan shadaqatikum, sedekah kamu. Apa itu sedekah? Kullu ma'rufin sedekah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Semua perbuatan baik itu sedekah. Artinya apa? Semua perbuatan baik kita jangan kamu rusak dengan nyebut-nyebut, nyakiti orang. Jangan. Lu perasaan ngaji sama gue duluan lu deh. Lu tuh 20 tahun lebih ngaji. Gue baru 3 tahun. Kayaknya taatan gue deh daripada lu. Ya Allah, ngapain begitu? Subhanallah, ini nyakiti orang, Pak. Meskipun tidak dengan sedekah harta, tapi menganggap diri Anda lebih baik sehingga meremehkan orang, kan sakit hati orang, Pak. Tapi andai kata kita dibegitukan, ya udah biarin aja. Ya udah masalah, bismillah. Yang penting Allah tahu tentang diri kita. Maka di situ Allah katakan, jangan kamu rusak, jangan kamu batilkan, jangan kamu hancurkan sedekahmu, amal-amal perbuatan baikmu bil manni wal adza. Ngomong-ngomong, nyebut-nyebut dan menyakiti orang lain, jangan. Perumpamaan orang yang seperti ini orang riya kata Allah. Maka lanjutan ayatnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama saja seperti orang yang berinfak dengan harta mereka, tapi riya, ingin dapat pujian manusia. Ingin dapat pujian manusia, ria'an nas. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya mereka beramal karena riya, enggak beriman pada Allah dan hari akhir. Meskipun mereka menyatakan iman. Seperti apakah perumpamaan orang riya? Famathaluhu kamathali safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu sulda. Perumpamaannya orang yang riya seperti batu licin. Alaihi turab, di atasnya ditempeli, dilumuri tanah. Fa asabahu wabil, lalu di atasnya ditimpa hujan yang sangat lebat. Fatarakahu sulda, maka licin kembali. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Orang itu enggak dapat apa-apa sedikit pun. Jadi Allah mengibaratkan tamsil, Pak. Ada 3 umpama di situ. Ada batu, ada tanah, ada hujan lebat. Betul begitu, Pak? Batunya siapa? Ibarat siapa batunya, Pak? Orang yang beramalnya. Itu seperti batu licin. Alaihi turab, lalu batu itu di atasnya ditempeli tanah yang banyak. Tanahnya apa, Pak? Amalnya tempel di situ, di batu licin. Fa asabahu wabil, ditimpakan hujan yang sangat lebat. Hujan lebatnya apa, Pak? Riya. Coba lihat, ada batu sekepel, Pak, licin. Marmer yang telur yang keluar dari marmer licin kan, Pak? Bapak ambil jangan tanah lempung, tanah merah. Tanah merah yang kering, tempelin, nempel enggak? Enggak, dibasahin air. Nempel enggak, Pak? Tempelin. Segede gini ditempelin jadi banyak apa enggak, Pak? Bagaikan bola salju besar. Tiba-tiba ditimpa hujan lebat. Apa yang terjadi, Pak? Subhanallah, kalis hilang seketika itu. Itulah bahayanya riya. Hilang, enggak dapat apa-apa. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, akan mengingatkan, inni akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Terakhir di sini dalam hadis yang diriwayatkan secara marfu dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka anisyirki. Aku itu tidak butuh
persekutuan yang dipersekutukan denganku. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Siapa yang beramal dengan suatu amal yang disertakan ditujukan kepada selainku, taraktuhu wasyirkah, aku tinggalkan amalnya untuk sekutunya. Dia beramal supaya dapat pujian, maka Allah nggak menilai. Silakan kamu minta kepada orang yang dulu meminta kamu dapat pujian. Silakan. Maka barang siapa yang beramal ingin diperlihatkan, maka terlihat oleh orang banyak. Nggak dapat apa-apa dari itu. Banyak siapa yang beramal ingin diperdengarkan, terdengar oleh orang banyak, tapi tidak dapat apa-apa oleh Allah. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Ibnu Majah, disebutkan di ujung hadisnya, fa'ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak. Aku akan sangat anti dari amal itu. Aku tidak peduli dengan amalnya, maka amal itu adalah untuk sekutunya. Silakan minta pahala dari sekutu Anda. Berarti kalau kita beramal riya, ingin dapat pujian manusia, nanti kita menuntut kepada siapa? Kepada orang yang kita riya kepadanya. Silakan minta. Aku kan dulu beramal ingin dapat pujian dari kamu, tolong dong puji, sekarang minta balasan dari kamu. Ya nggak ada. Karena yang bisa menghadirkan itu hanyalah Allah. Itulah Allah ciptakan kita untuk ikhlas dan tidak pernah berubah ciptaan Allah itu. Di surat 30, saya minta 5 menit lagi ya Pak, sedikit lagi. Jam itu kecepatan Pak, di jam saya kurang 5 menit. Betul nggak Pak? Baik. Surat 30 ayat 30 Pak. Surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Fa'aqim, maka hadapkan wajhaka, wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama Allah dengan tunduk, dengan lurus, dengan ikhlas. Maka saat kita sholat tadi gimana Pak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal hanif. Kita menghadap Allah, dan itulah Allah ciptakan kita. Hanifa, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Itu fitrah, itu ketetapan, itu kesucian yang Allah telah tetapkan atas penciptaannya. Jadi manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrahnya adalah hanya ibadah ikhlas karena Allah. La tabdila li kalimat li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Itu agama yang tegak. Tidak boleh dicampuri dengan pujian dari makhluk. Cukup karena Allah, hadapkan karena Allah. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Saudara sekalian, saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Natil bin Qais Al-Hazami. Dia seorang tabi'i yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat Rasul. Dia adalah orang Basrah, sengaja menuju ke Madinah berguru mencari ilmu agama. Gurunya adalah Abu Hurairah, murid Rasulullah SAW. Natil bin Qais Al-Hazami minta kepada Abu Hurairah, ya guruku, tolong ajarkan kepadaku satu hadis yang aku akan hafalkan dan aku amalkan dan aku pegang baik-baik hadis itu. Hadis yang bisa menjadikan aku akan sungguh-sungguh menjaga amal ibadah. Baik, aku ajarkan kepadamu dari Nabi SAW. Beliau telah bersabda kepada aku, kelak di padang mahsyar ada 3 golongan orang-orang yang akan diadili. Semua di dunia mereka orang baik, tapi semuanya masuk neraka. Semuanya orang baik, tapi semua masuk neraka. Pertama, orang yang mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan, ditanya oleh Allah, dalam keadaan bagaimana kamu? Saya mati syahid. Di mana? Di medan perang. Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku tidak aku sia-siakan, kecuali untuk jihad, berperang di jalan.
Untuk apa kamu lakukan? Aku lakukan ikhlas karenamu ya Allah. Kadzabta, dusta. Mulutmu mengatakan karena Allah, tapi sesungguhnya tersembul dalam hatimu. Kamu berperang supaya digilang orang gagah berani, supaya dapat gelar pahlawan, supaya disebut orang kuat. Semua gelar itu telah kamu dapatkan di dunia dan kamu mati dalam keadaan ria. Allah perintahkan, wahai malaikat, seret orang itu. Wajahnya ditelungkupkan dibalik di tanah, diseret kakinya, wajahnya diseret di tanah, dilempar ke neraka. Orang mati syahid, Pak. Mulutnya ngomong ikhlas, tapi Allah tahu isi hati. Yang kedua, orang yang mengajarkan Quran, para ustaz, para qori, para ulama, yang mati dalam keadaan mengajarkan, mengamalkan dan membaca, menyampaikan. Ditanya oleh Allah, apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Untuk apa? Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun yang kau berikan kepadaku kecuali aku mengajarkan Quran, aku membaca Quran, aku mempelajari Quran, aku mempelajari al-hadis, ilmu agama. Untuk apa kamu lakukan? Semua itu aku lakukan karenamu ya Allah. Kadzabta, kau dusta. Mulutmu ngomong karena Allah. Sesungguhnya kamu belajar Quran biar dibilang orang alim. Kamu mengajarkan Quran biar dibilang ulama, orang-orang yang pandai, yang cerdik, andai, orang-orang alim. Kamu membaca Quran dengan suara indah, dibilang kamu tuh qori terbaik. Semua itu telah kamu dapatkan pujian itu dari manusia. Maka mintalah sama orang yang kamu ingin dipuji itu. Diperintah oleh Allah, wahai malaikat, seret dia. Angkat kakinya, wajahnya ditelungkupkan, diseret di tanah, dilempar ke neraka. Maka para dai, para qori yang ingin dapat pujian manusia, nggak ada yang tahu Pak, yang bersangkutan nggak ngerasa Pak. Maka maaf, jangan suka muji para dai lah Pak. Demi Allah, jangan dipuji. Qori nggak usah dipuji. Kalau tahu dipuji, jangan di hadapan orangnya. Wih, Bapak suaranya bagus banget, sampai bergetar hati saya. Jangan Pak, kasihan nanti Pak. Nanti dia akan tersembul nih di sini. Ih, suara gue bagus ya. Wah, lain kali dibagusin lagi. Standar aja, maaf. Bapak lihat, suaranya imam-imam besar di Mekah itu dibagus-bagusin atau memang begitu, Pak? Ada pula imam yang gak ada bagus-bagusnya suaranya, Pak. Betul. Yang penting dia memahami makna. Bukan untuk dibaguskan, tapi dipahami, diyakini untuk diamalkan. Kalau Anda ingin dibaguskan dan dapat pujian, dilempar. Yang ketiga, dermawan. Banyak sedekahnya, luar biasa, hartanya dipakai untuk jalan Allah. Tidak tersisa kecuali untuk dermawan, untuk kebaikan. Maka ditanya, apa yang kami berikan? Apa yang kamu gunakan? Nikmat dariku untuk apa? Ya Allah, tidak ada satupun bidang tanah, tidak ada satupun harta, kecuali aku semua gunakan untuk di jalan-Mu ya Allah. Aku sedekahkan, aku infakkan. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu lakukan biar dibilang dermawan, orang yang murah hati, orang yang baik, orang yang banyak nyumbang. Semua telah kamu dapatkan di dunia, tapi demi Allah tidak dapat apa-apa dari Allah. Maka diperintah oleh Allah kepada malaikat, seret dia, dibalikkan wajahnya, ditelungkupkan di tanah, diseret, dilempar ke neraka. Ini semuanya ahli ibadah Pak. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati dalam dakwah, menghafal Quran, orang yang mati dalam dermawan. Tapi karena semuanya ria, hilang. Kan jadi seperti syirik Pak. Maka itulah yang Rasul takutin. Inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Wallahu a'lam. Insyaallah kita masih melanjutkan tentang syirik yang kecil di pertemuan yang akan datang di halaman 185. Nanti perkataan Ibnu Rajab yang berkata, ketahuilah beramal untuk selain Allah terbagi dalam beberapa bentuk. Ada kalanya adalah riya, murni riya. Tapi ada kalanya beramal berbuat tapi diiringi dengan riya, atau beramal tapi tujuannya dapat dunia. Insyaallah kita akan uraikan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, sepertinya pengurus tidak memberikan waktu untuk tanya jawab, jadi kami sudahi.
Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.